Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, kita coba contoh menggunakan struktur kontrol pada bahasa pemrograman Python, yaitu untuk kondisional dan juga untuk perulangan, yaitu menggunakan for atau while gitu ya. Nah, sekarang contoh aja langsung. Sebenarnya kalau if else ya, penggunaan if baik bahasa pemrograman Python atau bahasa pemrograman manapun itu sama aja, mirip. Cuman bedanya paling kalau yang satu pakainya else if atau if else, yang satu pakai elif. Kalau yang satu nggak ada ini, yang di sini ada gitu. Cuman kalau secara logika itu sama gitu ya. Dimana kalau untuk if, jika dia terpenuhi dia akan melakukan apa, jika dia tidak terpenuhi dia melakukan apa gitu. Nah, di sini saya punya contoh sebuah variabel yang berisi TI, ya, variabelnya bernama jurusan. Kemudian di sini saya akan melakukan kondisional jika dia terpenuhi, ya, jika jurusan ini sama dengan TI, artinya kan ini terpenuhi ya. Nah, maka dia akan ngeprint. Nah, maka ngeprint kamu benar di TI gitu. Nah, kalau seandainya tidak terpenuhi, artinya kalau seandainya selain dari TI, maka dia akan ngeprint kamu tidak berada di TI gitu ya. Nah, ini coba saya jalankan. Jurusan satu aja sama dengannya cukup. Di sini baru 2. Nah, karena terpenuhi dia akan mencetak ini. Kalau tidak terpenuhi dia akan mencetak yang di bawah atau yang di else. Nah, contohnya yang tidak terpenuhi bagaimana? Nah, kita coba contoh untuk penerapan. Kalau ini kebetulan saya datanya sudah ada langsung. Nah, sekarang kita gunakan untuk menginput pakai keyboard ya. Kita gunakan langsung kalau input, misalkan untuk bilangan ganjil dan genap. Nah, kita gunakan bilangan ya. Variabel bilangan, jangan lupa di Python kalau kita langsung input seperti ini, ya, input masukkan angka gitu ya. Nah, dia akan terbaca sebagai string ya. Data yang kita inputkan itu tipe datanya akan terbaca sebagai string. Karena ini datanya adalah angka yang nanti akan kita olah data angkanya, maka kita harus kita konversikan dia yang string ini ke dalam integer. Kita tambahkan int di depannya gitu. Nah, setelah kita konversikan, kita tambahkan int di depannya, baru kita buat bentuk kondisionalnya apa gitu. Nah, jadi if misalkan bilangannya ini kita olah, kalau dia genap itu kan dia habis dibagi 2, itu dia habis gitu ya, 0. Nah, maka kalau bilangan sisa bagi itu kan mod ya, mod 2. Nah, kalau dia sama dengan 0, maka dia akan mencetak bilangan genap. Nah, selain dari itu, artinya kalau seandainya ada sisanya, dia akan mencetak ya, print, lupa tanda kutip. Nah, dia kalau ada yang error tuh biasanya langsung kelihatan di layar ya, ada yang berubah warnanya jadi merah. Nah, kalau else dia bilangan ganjil. Nah, jadi kalau saya inputkan angka 90, dia termasuk bilangan genap. Kalau saya inputkan angkanya 7, dia termasuk bilangan ganjil. Nah, itu contoh penggunaan if else di dalam struktur di dalam Python gitu. Nah, mirip dengan bahasa pemrograman manapun. Jika dia terpenuhi, dia melakukan apa? Jika dia tidak terpenuhi, dia melakukan apa? Nah, ada satu lagi perbedaan di dalam Python dengan bahasa pemrograman yang lain. Di dalam if ini dia bisa menggunakan is dan juga is not gitu ya. Jadi di sini misalkan if jurusan gitu ya, if
jurusan is. Nah, jadi ada kata-kata is dan juga nanti is not. If jurusan is TI, nah if jurusan is TI, maka dia akan ngeprint jurusan kamu, ya, dia akan manggil nih jurusannya apa gitu. Nah, jurusan kamu adalah TI gitu. Angka 6. Jurusan kamu adalah TI. Jadi di sini ada kata-kata is, ya. Jika variabel yang berada di dalam jurusan ini adalah TI, dia akan mencetak ini. Nah, gitu. Kemudian ada lagi penggunaan is not. Ya, misalkan di sini saya punya sebuah variabel kelas. Nah, variabel kelasnya adalah 3D gitu ya. Nah, kemudian saya gunakan if, saya melakukan pengecekan. If kelas is not, nah jadi jika di dalam variabel kelas ini bukan gitu ya, is not gitu ya, kita tulis misalkan 3F, bukan 3F gitu ya. Apa yang akan dilakukan? Dia akan ngeprint. Nah, jadi kalau dia bukan 3F, berarti dia ada di kelas 3C gitu. Jadi print 3D ya maksudnya. Kamu kelas nah, kita panggil kelasnya aja. Nah, gitu. Nah, kamu kelas 3D. Jadi kalau bukan 3F berarti dia berada di kelas 3D. Dia manggil si variabel kelas ini tadi. Gitu. Nah, jadi ini satu lagi yang membedakan kondisional pada Python dengan bahasa pemrograman yang lain. Dia punya is dan is not gitu. Nah, kalau kondisinya banyak, nah kita bisa menggunakan elif yang biasanya menggunakan if else, di sini dia menggunakan elif. Contoh ya, biasanya yang untuk penggunaan else if atau elif ya, itu kan untuk yang range nilai biasanya ya. Range nilai kalau nilainya 80 sampai 100 itu A, 70 sampai 80 B, 60 sampai 70 C dan seterusnya itu kan pakai else if. Nah, kalau di Python pakainya elif. Nah, jadi misalkan di sini nilainya adalah 70 gitu ya. Ingat, kalau di Python kita nggak perlu menuliskan tipe datanya. Jadi langsung aja variabel kemudian nilainya berapa gitu. Nah, kemudian baru kita buat nih if nilainya ini kisaran 80 sampai 100. Berarti nilainya itu berkisar antara lebih besar dari 80 dan kurang sama dengan 100 gitu ya. Berarti kan ini ya. Nah, nilai sama dengan atau lebih besar dari 80, kemudian kurang sama dengan 100. Nah, maka dia akan ngeprint nilai kamu A gitu. Nah, kemudian baru kita gunakan si elif untuk yang dari 70 sampai 79 misalkan gitu ya. Nah, maka dia akan ngeprint nilai kamu B. Kemudian elif lagi untuk yang 60 ya, 60 range nilainya besar dari atau sama dengan 60 sampai kurang sama dengan 69 gitu ya. Dia akan ngeprint nilai kamu C. Terakhir, nah tetap gunakan else
baru dia mencetak print print nilai kamu tidak ada gitu aja. Nah, biar cepat. Nah, karena di sini kebetulan saya sudah menentukan nilainya 70, berarti 70 ada di sini ya. Harusnya dia nanti akan mencetak nilai kamu B. Gitu. Nah, jadi di sini nilai kamu adalah B. Nah, jadi ini contoh penggunaan struktur kontrol kondisional pada Python. Jadi di Python ciri khasnya dia bisa pakai is dan juga is not. Kemudian untuk banyak kondisi dia bisa menggunakan elif gitu. Nah, selanjutnya penggunaan if untuk di dalam list ya, penggunaan if di dalam list. Nah, list itu apa? Nah, kita singgung sedikit tentang list. List itu adalah sebuah wadah, ya, bisa dibilang dia sebuah wadah tempat untuk menyimpan berbagai macam data, gitu. Nah, jadi nanti sebenarnya ada banyak, ada list, ada tuple, ada set, gitu ya. Yang membedakannya nanti kita bahas di materi pertemuan berikutnya. Nah, sekarang tahu sedikit dulu aja, list itu bisa menyimpan banyak data di dalamnya, gitu. Nah, kita cobakan di file baru saja biar ini ya, biar rapih. If list saja namanya ya. Oke. Nah, contoh list itu bagaimana sih? Nah, di sini kebetulan saya buat contohnya pemrograman ya. Nah, kalau list itu tandanya menggunakan buka dan tutup kurung siku seperti ini. Tadi ingat dia bisa menyimpan berbagai macam data di dalamnya ya, ada banyak data di dalamnya. Nah, contohnya ini pemrograman, bisa untuk pemrograman Python, bisa untuk pemrograman C++ ya. Jadi kita nggak perlu bikin satu-satu variabel lagi. A itu Python, B itu C++, C itu Java gitu ya. Nah, jadi nggak perlu. Jadi di sini langsung digabung aja dalam satu tempat, namanya list gitu. Kemudian misalkan di sini Pascal gitu ya. Nah, kemudian saya punya variabel lagi. Kalau ini pemrograman, kita tuliskan prolan di sini ya. Kalau prolan kita kan menggunakan bahasa pemrograman Python ya. Nah, ada Python, kemudian prolan 2, anggaplah di sini Java. Nah, terus yang pengecekan di dalam list ini bagaimana caranya gitu. Nah, kita ingin mengecek apakah variabel isi variabel prolan ini yang berupa Python itu ada di dalam list pemrograman atau tidak gitu. Kemudian kita ingin mengecek apakah Java yang berada di variabel prolan 2 itu berada di dalam list gitu ya. Jadi kita ingin ngecek nih, Python ini ada nggak di sini, Java ini ada nggak di dalam sini. Nah, kita gunakan if in dan juga if not ya. Jadi misalkan if ya, if prolan ya, jika prolan ini berada di dalam pemrograman, nah di dalam pemrograman dia akan melakukan apa gitu. Dia akan mencetak misalkan benar ada Python di dalam pemrograman. Nah, misal kayak gitu. Ya. Nah, jadi karena si prolan ini isinya Python dan Python ini ada di dalam pemrograman, nah jadi dia nulisnya gini, if prolan ada di dalam pemrograman, in pemrograman, dia akan melakukan apa? Di sini dia akan melakukan pencetakan benar ada Python di dalam pemrograman. Nah, kalau misalkan dia ngecek kalau misalkan tidak ada bagaimana gitu. Jadi kalau ini dia mengecek kalau ada dia bagaimana, yang satu lagi kalau dia tidak ada bagaimana. Nah, kita gunakan if not ya. If not, jika tidak ada gitu ya. Kita gunakan yang prolan 2. Nah,
jika tidak ada perolan 2 di dalam pemrograman, dia mencetak apa? Gitu ya. In pemrograman, maka dia akan mencetak tidak ada ya, tidak ada Java dalam pemrograman gitu. Nah, jadi jika perolan ada dalam pemrograman, dia mengecek ini, dia mencetak ini. Kalau ini, jika tidak ada perolan 2 dalam pemrograman, dia mencetak ini. Ya, jadi perintahnya ini jika ada, ini jika tidak ada, dia harus melakukan apa. Gitu. Nah, itu penggunaan if in dan if not di dalam Python. Nah, if ini juga bisa kita lakukan untuk pengecekan karakter di dalam sebuah string. Nah, jadi kita ingin mengecek, ada nggak karakter J? Ya, ada nggak karakter J di dalam variabel perolan 2? Nah, gitu ya. If J, ya, in, ya. If J in perolan 2, maka dia akan ngapain gitu. Nah, dia akan ngeprint terdapat karakter J dalam perolan 2. Terdapat karakter J dalam perolan 2. Nah, selanjutnya setelah kita udah tahu nih penggunaan if, ada if in, ada if not, ada elif gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk struktur kontrol untuk pengulangan. Perulangan itu kan biasanya menggunakan for. Nah, di sini saya langsung ke file baru aja biar tidak campur aduk. Nama filenya adalah for gitu ya. Nah, kalau for di dalam bahasa C++ yang sudah pernah kalian pelajari, itu kan kalian harus melakukan inisialisasi ya. For, kemudian inisialisasi, misalkan nilai i-nya diawali dengan 0, titik koma gitu ya. Kemudian i batasnya sampai mana? I sama dengan 5, misal kayak gitu. Kemudian i++. Nah, biasa kan kayak gini ya. Jadi ada inisialisasi awal, batasnya, kemudian dia increment menambah gitu ya. Nah, ini untuk di bahasa C++ yang biasa kalian pelajari. Nah, kalau di Python beda lagi. Ya, kita contohnya di sini ingin mencetak data yang ada di dalam sebuah list. Nah, kayak tadi ya, listnya itu kan ada banyak data di dalamnya. Nah, itu yang ingin kita cetak berulang kali. Jadi bisa langsung saja seperti ini. Jadi for ya, kalau tadi pemrograman ya, saya tetap menggunakan pemrograman. For pemrograman in. Nah, in tadi ada apa aja? Ada Pascal, kemudian ada C++, kemudian ada Python gitu ya. Nah, jadi dia ingin mencetak Pascal, C++, dan Python. Nah, menggunakan for. Jadi dia nggak perlu lagi harus baca increment gitu ya, inisialisasi itu nggak perlu. Jadi dia langsung aja for pemrograman in Pascal, C++, Python gitu ya. Nah, dia baru cetak, dia minta dicetak, cetaklah gitu pemrograman. Maka dia akan mencetak Pascal, C++, Python. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi contoh untuk, ini saya bagi di komentar aja, for untuk membuat list. Nah, jadi misalkan di sini ada list daftar, ya, list daftar isinya ada Pascal sama, kemudian ada C++, kemudian ada Python. Nah,
Jadi for i ya, for i in range ya, kemudian ada length atau panjangnya si variabel daftar ya. Di cara yang kedua dia akan mencetak. Nah, ingat ini mirip dengan C++ atau C ya, pemanggilan angka itu menggunakan %d gitu ya, %d, kemudian %s untuk string. Nah, di mana yang akan dipanggil itu adalah untuk si i-nya ini tadi, i daftar, kemudian indeksnya gitu. Nah, jadi kalau di sini ini aja. Nah, biar kelihatan bedanya ya. Nah, kalau yang pertama ini kan caranya dia langsung for, kemudian dia langsung manggil apa yang ada di dalam list. Nah, kalau cara yang kedua ya, for untuk membuat list, pertama ini ada list, namanya list daftar ya, nama variabelnya daftar, kemudian dia menggunakan for i nya. Nah, jadi untuk indeksnya, indeks ke 0, 1, dan 2 dia masukkan ke dalam variabel i yang berada di dalam ya. Jadi ini untuk indeks yang berada di dalam range ya, yang berada di dalam range daftar ya. Length ini kan panjangnya ya, berada di dalam range panjangnya data-data yang berada di dalam variabel daftar, dia akan minta dicetak. Nah, dia akan minta cetak. Yang minta dia cetak apa? Dia minta dicetak, pertama dia minta cetak variabel i ini adalah untuk indeksnya. Dia minta indeks keberapa, kemudian isinya ya, daftar, kemudian dia panggil dia berada di indeks ke berapa. Kalau misalkan indeks ke 0 berarti dia akan mengambil data yang di indeks ke 0. Kalau 1 berarti dia yang di indeks ke 1 gitu. Makanya 0 Pascal, 1 itu C++, 2 itu adalah Python. Nah, selanjutnya kita cobakan untuk for ya, untuk rentang nilai tertentu ya. Jadi misalkan for i ya, dengan rentang nilai tertentu, dengan range tertentu, for i di dalam range 1,6, nah gitu, dia mencetak. Jadi caranya sama ya, tetap menggunakan %d gitu ya. Selamat belajar. Nah, jadi ini kita melakukan pencetakan untuk yang panjangnya di rentang tertentu. Sebentar, ini mana yang salah? Selamat belajar. Oh ya, kita belum panggil i-nya. Nah, jadi ini biar di sini ya. Ini aja. Jadi ini for i in range. Nah, jadi artinya kita itu hanya melakukan pencetakan untuk range tertentu. Ya, dengan panjang tertentu langsung kita tulis dengan range 1 sampai 6 ya.
Nah, artinya dia akan melakukan pencetakan sebanyak 5 kali. Ya, dia melakukan pencetakan sebanyak 5 kali. Nah, selanjutnya kita gunakan untuk mengukur panjang setiap isi list. Contohnya di sini masih untuk yang ini aja ya, kita masih gunakan yang daftar ini ya. Jadi for D di dalam daftar gitu ya. Nah, kita ingin pertama kita ngeprint D-nya dulu gitu. D ini apa sih gitu ya. Kita coba praktekkan dulu. Apps. Oke. Nah, kemudian saya ingin mengukur panjangnya ya. Tadi kan kita mau bahas panjang. Print kita gunakan len ya. Mirip dengan yang ini. Nah, jadi kalau ini dia melihat panjangnya yang berada di dalam daftar itu apa yang nanti akan dimasukkan ke dalam for. Nah, kalau di sini print len D. Jadi di sini dia ingin mengukur panjang dari isi list gitu. Nah, panjang ini saya beri ini panjang, bukan panjang ini ya, bukan panjang banyaknya data, tapi panjang isi listnya, panjang isi setiap list gitu kali ya. Nah, Pascal itu ada 6 karakter, C++ itu 3 panjangnya, kalau Python itu 6 gitu. Jadi ini digunakan untuk melihat berapa panjangnya isi dari sebuah list gitu. Nah, kemudian string itu juga bisa dilakukan ya, perulangan pada string ya, perulangan pada string itu juga bisa dilakukan dengan for dengan cara yang lain. Misalkan gini, saya punya variabel Python ya, variabel Python itu isinya Python ya. Nah, saya ingin kalau tadi kan mana ya di sini ya, belum ada ya. Oh ya. Nah, jadi string ini juga bisa kita cetak satu persatu karakternya gitu menggunakan for. For i di dalam Python, nah, di dalam Python dia akan mencetak. Nah, jadi dia akan mencetak setiap karakter yang ada di dalam Python. Nah, kayak gini. Nah, ini ya. PYTHON. Jadi setiap karakter dalam string itu dia cetak. Nah, sekarang langsung kita cobakan untuk penggunaan while ya. Nah, jadi di sini perulangan menggunakan while. Contohnya di sini saya punya sebuah variabel i bernilai 1 di mana saya akan mencetak secara berulang kali menggunakan while. Nah, jadi ketika nilai i-nya ini kurang sama dengan 5 ya, dia akan mencetak nilai i-nya ya, bukan 1 ya, i. Nah, ya, i dimana i-nya ini ya akan melakukan penjumlahan sebanyak 1 kali gitu. Nah, jadi i-nya ini akan bertambah 1 ya, 1 kemudian tambah 1 2, cetak lagi tambah 1 3, cetak lagi tambah 1 4, cetak lagi tambah 1 5 sampai batasnya kurang sama dengan 5 gitu. Nah, jadi ini contoh perulangan menggunakan while gitu. Nah, atau bisa juga batas ininya nggak sampai 5 tapi kita input dengan keyboard. Nah, kalau kita input dengan keyboard tinggal kita tambahkan aja gitu ya. Ini kita ganti jadi sebuah variabel ya, jadi dia akan berhenti sampai variabel yang kita inputkan dengan keyboard. Nah, misalkan variabel yang kita inputkan dengan keyboard itu adalah n ya.
Jadi angka yang kita inputkan di keyboard itu disimpan di dalam variabel n. Nah, jadi n itu sama dengan bentuknya int ya, jangan lupa int kemudian baru input. Nah, di sini masukkan batas gitu. Nah, baru kita coba jalankan. Jadi batasnya kalau misalkan sampai 7, nah dia baru mencetak 1 sampai 7. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan perulangan dengan indeks karakter gitu ya. Jadi misalkan di sini saya mempunyai sebuah karakter yang saya simpan di dalam variabel ch, yaitu karakternya adalah karakter a ya. Jadi while ketika si variabel ch ini kurang sama dengan sampai dengan karakter ke e, nah, jadi perulangannya tadi kan angka nih, sekarang karakter gitu ya, sampai dengan e. Nah, dia akan melakukan pencetakan yaitu saya menggunakan %c untuk karakter ya, kalau D itu kan angka. Nah, kemudian selamat belajar. Oke, belajar. Nah, di sini ch gitu ya, dimana ch itu adalah karakter atau CHR ya. Kemudian di sini saya menggunakan ada namanya satu kata kunci ORD ya. ORD itu adalah ordinal ya. Ordinal itu digunakan, ORD ini digunakan untuk mengambil nilai ordinal dari sebuah karakter yang kemudian nanti karena di sini ada CHR, artinya ini dia nanti dikonversikan ke dalam bentuk karakter gitu ya. Nah, maksudnya gimana sih, bingung gitu ya. Nah, kita cobakan dulu aja biar nggak bingung ya. Nah, oke, kita coba jalankan. Nah, gitu. Jadi sebentar. Di sini. Biar kelihatan bedanya. Sengaja saya tulis 5 biar sama-sama kelihatan. Oke, kalau tadi kita itu kan membatasi banyaknya looping, perulangannya itu kan dengan angka ya, dengan angka. Nah, yang kita inisialisasikan dengan i sama dengan 1. Nah, kalau yang di bawah kita menginisialisasikannya dengan huruf. Ya, kalau misalnya tadi 1 kita jumlahkan jadi 2, 3, 4, 5. Nah, kalau yang di bawah itu dia dari huruf A sampai dengan E. Ya, ini kan kalau ABC itu kan urut ya, A, B, C, D, E, F, G, H, I, Z sampai Z gitu ya. Nah, jadi pengloopingannya ya, karakter A ini ya, karakter A ini dihitung sebagai looping mulai dari A, kemudian looping untuk B, looping ke C, looping ke D, looping ke E gitu. Ya, jadi yang tadinya angka, nah sekarang loopingnya ini diinisialisasikan dalam bentuk karakter gitu. Nah, ordinal ini itu untuk mengambil nilai dari karakternya ini gitu. Misalkan karakter ke A itu kan 1. Nah, nanti dikonversikan ke dalam bentuk karakter gitu. Ya, jadi posisi atau ordinalnya gitu ya. Ya, jadi dari sini kelihatan ya. Jadi kalau yang tadi inisialisasinya dengan angka, yang di bawah inisialisasinya dengan karakter atau huruf. Nah, selanjutnya kita cobakan bagaimana membuat perulangan di dalam perulangan. Nah, tadi mungkin saya lupa mencontohkan. Nah, sekarang kita cobakan di dalam while gitu ya. Nanti kalian bisa cari contoh perulangan for di dalam for. Nah, sekarang untuk while di dalam while dulu. Ya. Kalau perulangan di dalam perulangan ini bisa dikatakan sebagai nested loop ya. Nested loop atau perulangan yang bersarang gitu.
Nah, jadi di sini contohnya saya punya variabel i dengan nilai angkanya adalah 1. Kemudian while ketika nilai i-nya ini kurang atau sama dengan dari 5, ya, dia akan melakukan apa? Nah, di sini biasanya yang jadi contoh nested loop itu kan untuk yang segitiga bintang ya. Nah, jadi kalau segitiga bintang, kalau yang masih ingat, kan kita butuh dua variabel ya. Ada variabel i dan ada variabel, misalkan satu lagi j biasanya ya. Nah, j ini inisialisasi awalnya adalah nilainya adalah 1. Kemudian untuk nilai j kurang atau sama dengan i. Nah, dia akan ngapain? Dia akan mencetak. Yang dicetak apa? Yang dicetak adalah tanda bintang, misalkan kayak gitu. Nah, kemudian kita beri untuk agar dia apa ya? J-nya ini dicetak agar bentuk segitiga, jangan lupa dikasih tanda spasi gitu ya. Atau diakhiri dengan n spasi gitu. Nah, kemudian baru J-nya ini plus sama dengan 1. Nah, kemudian agar dia ke bawah, jangan lupa kita beri spasi juga gitu. Nah, atau kita kosongkan aja printnya untuk ganti baris ya. Kalau yang tadi itu agar dia segitiga untuk si J-nya ini, kalau yang ini agar dia ke bawah ganti baris gitu. Nah, plus sama dengan 1. Nah, gitu ya. Jadi misalkan ya, misal kalau biar kelihatan bedanya ya, ini saya hapus gitu ya, biar paham maksud saya. Nah, dia jadinya 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Dia nggak ke samping gitu ya. Nah, makanya harus kita tambahkan spasi atau kita beri dengan n gitu ya. Nah, kemudian biar terlihat lagi bedanya, ini kita hapus. Nah, ini kita hapus, kita running ya, biar terlihat lagi bedanya. Nah, dia ke kanan semua gitu ya. Jadi setelah 1, 2, bintangnya 3 kali, bintangnya 4 kali, tapi dia nggak ke bawah, tapi dia ke kanan. Nah, jadi terlihat ya bedanya gunanya n ini sama yang print di sini gitu. Nah, ini ya print kosong gitu. Nah, jadi ini contoh penggunaan while di dalam while atau bisa disebut juga dengan nested loop gitu. Oke, itu aja untuk materi praktikum struktur kontrol pada Python. Ini yang saya infokan ini baru segelintir ya. Silahkan kalian eksplorasi lagi di berbagai sumber, boleh dari YouTube, boleh media pembelajaran dari aplikasi ya, boleh dari blog orang. Cuman kalau kalian belajar itu dipraktekkan, gitu ya, dipraktekkan dan dicobakan gitu. Baik, itu aja saya tutup dulu ya. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.